Speed up, no counter. Udah belajar belum? Udah. Belajar apaan? Belajar memahami. Perang dingin. Hah? Perang dingin? Apaan tuh? Teman-teman juga masih bingung apa itu perang dingin? Perang dingin adalah istilah yang disematkan pada era terjadinya konflik, ketegangan, dan juga kompetensi antara Amerika Serikat beserta sekutunya atau Blok Barat dan Uni Soviet beserta sekutunya yang disebut juga dengan Blok Timur. Yang pertama, latar belakang Perang Dingin adalah Amerika Serikat yang muncul sebagai pemenang perang di pihak sekutu, yaitu Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Dua, munculnya Rusia atau Uni Soviet sebagai negara besar dan berperan dalam membebaskan Eropa bagian timur dari tangan Jerman serta membangun perekonomian negara-negara di Eropa Timur. Tiga, negara-negara baru merdeka yang saat itu muncul setelah Perang Dunia Kedua di luar wilayah Eropa. Selain itu, ada juga faktor penyebab perang dingin. Apa sajakah itu? Nah, berikut faktor penyebab perang dingin. 1. Perbedaan paham ideologi antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Amerika Serikat berideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi sosialis komunis. 2. Ada juga keinginan kedua negara, Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang saling memiliki keinginan untuk menjadi penguasa dunia. 3. Berdirinya Pakta Pertahanan, di mana Eropa Barat dan Amerika Serikat memiliki fakta pertahanan dengan nama NATO atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara. Sedangkan untuk mengimbangi kekuatan NATO, Uni Soviet juga mendirikan Pakta Warsawa pada tahun 1955. Nah, kalian tahu nggak sih, kalau Perang Dunia juga berpengaruh di bidang kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, dan militer. Yuk kita simak pembahasan dari Saudara Laura dan Saudara Fajri. Pertama, pengaruh di bidang politik, yaitu terjadinya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dengan ideologi liberalisme kapitalisme, sementara Uni Soviet dengan ideologi sosialisme komunisme. Kedua negara ini saling berusaha untuk menjadi negara yang paling kuat dan paling disegani dengan cara menyebarkan ideologinya serta mempengaruhi negara-negara lain di dunia. Kedua, di bidang ekonomi dengan menyebarnya sistem ekonomi liberal dan kapitalis ke seluruh dunia serta ditetapkannya negara berkembang di kawasan Afrika, Asia, Eropa Barat, dan Amerika. Amerika Serikat sebagai negara kreditur terbesar memberikan pinjaman atau bantuan berupa Marshall Plan kepada negara-negara yang sedang berkembang. Sementara itu, sistem ekonomi sosialis komunis diterapkan oleh negara yang beraliansi dengan Blok Timur. Uni Soviet sebagai kekuatan besar Blok Timur menerapkan Molotov Plan untuk membantu pembangunan di negara-negara Eropa Timur yang secara politik dan ekonomi dengan Uni Soviet. Berikutnya pada bidang militer. Dalam bidang militer adalah pembentukan Pakta Pertahanan dan Perang Proksi. Perang Dingin memicu lahirnya NATO, North Atlantic Treaty Organization, dan Pakta Warsawa. NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara adalah organisasi militer internasional yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, 27 negara Eropa, dan 1 negara Eurasia. Uni Soviet merespon pembentukan NATO dengan mendirikan Pakta Warsawa yang beranggotakan negara-negara komunis di Eropa Tengah dan Timur. Secara khusus, pembentukan Pakta Pertahanan Tandingan ini dipicu oleh bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Selain itu, bentuk perang dingin di bidang militer adalah perang proksi, di mana
Amerika Serikat mendukung pemberontakan anti-komunis dan gerakan sayap kanan di seluruh dunia. Sedangkan Uni Soviet mendanai partai dan revolusi sayap kiri di seluruh dunia. Kalian sudah mendengar penjelasan mengenai pengaruh Perang Dingin di bidang politik, ekonomi, dan militer. Lantas, setelah berakhirnya Perang Dingin, apa aja sih yang terjadi? Di Eropa Timur, bangkitnya semangat perubahan membawa angin segar ke negara-negara yang lama terjebak dalam cengkraman komunisme. Berakhirnya Perang Dingin tidak hanya mengubah peta politik dan ekonomi dunia, tetapi juga menciptakan perubahan yang meluas baik dalam skala global maupun regional. Berikut dampak luas Perang Dingin bagi perubahan dunia. Salah satu dampaknya adalah negara Jepang. Kebangkitan Jepang setelah perekonomian Jepang lumpuh dari serangan sekutu terhadap dua kota di Jepang pada perang sebelumnya. Dengan dukungan besar dari Amerika Serikat, Jepang berhasil mengubah nasibnya, memanfaatkan bantuan dan bimbingan Amerika Serikat untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat. Selanjutnya berdiri G7 atau Group of Seven. Sesuai namanya, G7 merupakan lembaga skala dunia yang mencakup 7 negara. Berdirinya Uni Eropa juga merupakan salah satu dampak Perang Dingin. Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 27 negara di Eropa. Selanjutnya berdirinya organisasi-organisasi seperti ASEAN, APEC, OKI, dan GNP. Dampak Perang Dingin lainnya adalah muncul ketergantungan satu sama lain sehingga terjadi transformasi kekuasaan silih berganti. Terbentuknya tatanan dan nilai baru di dunia yang lebih damai, aman, dan sejahtera, dan terbentuk hubungan kerjasama antara kedua blok, yaitu blok utara dan blok selatan. Dampak Perang Dingin di bidang ekonomi, militer, sosial, dan politik serta teknologi akan dibahas lebih rinci oleh saya sendiri dan saudara Upa. Yuk kita simak. Di dalam bidang ekonomi, setelah Perang Dingin berakhir, dunia menyaksikan perubahan besar dalam arena hubungan internasional. Dalam hal ekonomi, perubahan ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Dampak positif pertama adalah penyebaran sistem ekonomi liberal dan kapitalis ke seluruh dunia. Setelah Perang Dingin, ideologi kapitalisme dan pasar bebas merajai panggung global. Negara-negara di berbagai wilayah, termasuk Afrika, Asia, Eropa Barat, dan Amerika, semakin mengadopsi model ekonomi ini, memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang pesat di banyak tempat. Amerika sebagai negara yang sangat berperan dalam menopang sistem kapitalis global memberikan pinjaman besar-besaran kepada negara-negara berkembang, termasuk di Eropa Barat. Keadaan ini menyebabkan pergesekan yang semakin memanas antara Uni Soviet dan Amerika. Di bidang militer, kedua negara berusaha mengembangkan senjata nuklir dan teknologi militer canggih lainnya untuk menunjukkan kekuatan dan memperkuat posisi strategis mereka. Namun, perlombaan senjata ini menyebabkan meningkatnya anggaran militer yang berdampak pada ekonomi kedua negara dan negara-negara sekutunya. Di bidang sosial dan politik, Perang Dingin menciptakan persaingan ideologi yang sengit antara komunis dan liberalis. Amerika mempromosikan paham demokratis kapitalis, sementara Uni Soviet mendorong paham sosialis komunis. Tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi simbol perpecahan dan ketegangan politik terbesar antara Barat dan Timur. Dalam bidang teknologi, Perang Dingin menjadi panggung utama bagi perlombaan senjata antara Amerika dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Persaingan yang paling mencolok antara Amerika dan Uni Soviet adalah dalam pengembangan teknologi roket. Teman-teman telah mengetahui dampak Perang Dingin. Lantas apa saja sih peran aktif pada masa Perang Dingin? Peran Indonesia dalam Perang Dingin adalah turut mencetuskan prinsip politik bersama yang bebas blok, gerakan non-blok, berkeinginan menghapuskan penjajahan dalam segala bentuk. Berdasarkan prinsip koeksistensi damai dan tidak terhubung ke dalam aliansi pasukan militer. Konferensi Asia Afrika yang pertama digelar di Bandung pada tahun 1955 adalah satu warisan Indonesia untuk perdamaian dunia. Secara diplomatik, Indonesia mencoba melakukan pendekatan kepada 18 negara Asia Afrika untuk mengetahui apakah
apakah ide pelaksanaan konferensi Asia Afrika diterima atau ditentang? Gayung bersambut, kebanyakan dari mereka menyambut baik ide ini dan memilih Indonesia sebagai tuan rumah konferensi tersebut. Konferensi Asia Afrika yang dipelopori oleh 5 tokoh yang berasal dari perwakilan negara yang mengikuti konferensi Kolombo, yaitu Ali Sastro-Midjojo, Perdana Menteri Indonesia, Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, Muhammad Ali Buhra, Perdana Menteri Pakistan, Sir John Katewala, Perdana Menteri Ceylon, dan UNU Perdana Menteri Burma, yang diikuti oleh 29 negara, berlangsung di antara tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka yang di Kota Bandung, Jawa Barat. Konferensi ini juga dikenal sebagai Konferensi Bandung. Peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin berikutnya adalah pembentukan organisasi ASEAN dalam rangka menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan stabil. Pendirian ASEAN ini melibat kondisi geopolitik yang terancam akibat adanya perebutan pengaruh ideologi negara adikuasa. Negara-negara yang terlibat atau bisa dikatakan sebagai pendiri ASEAN itu adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pembentukan ASEAN ini selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia berprinsip tidak memihak blok apapun, namun tetap turut aktif dalam memelihara perdamaian dunia. Oh, jadi gitu. Oh, jadi begitu. Begitu. Jadi mana, Dok? Jadi begitu. Cek ngelek, Cek. Oh, Cek. Oh, jadi begitu.